Ya, biasanya tuh koin. Kenapa saya memberi koin di situ? Itu memang sudah dari turun menurun. Itu untuk pikaras ya. Pikaras itu untuk supaya kita bisa diberkati. Di sini tuh ada satu goa dan tapi ada air juga yang tidak pernah kering sama sekali. Dan juga di sini nih sangat sakral. Bagi saya di sini sangat sakral sekali. Dan air di dalam tuh tidak pernah kering. Menuju bulan Suro, sejumlah upacara sakral disiapkan para spiritualis. Pulang ke kampung halaman di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nyai Dewi melakukan ritual khusus serta memberi persembahan untuk para leluhur. Baginya, ini bukan ritual biasa, karena dilakukan setiap tahun 2 kali. Beberapa tempat yang kemudian diziarahi adalah Batu Banama dan Petilasan Cilikriwut. Berada di kawasan Bukit Tangkiling, 2 tempat keramat itu memberikan suasana berbeda. Lalu, bagaimana proses ziarah Nyai Dewi? Benarkah banyak hal magis yang dialaminya? Dan benarkah Nyai Dewi sempat kesurupan serta mendapat pesan gaib dan leluhurnya? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Terbang ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nyai Dewi Rantian bukan sekedar pulang kampung. Ada misi yang dibawa. Misi menggelar persembahan untuk para leluhur yang telah memberikannya banyak keberkahan. Dari rumahnya, Nyai Dewi bersiap melakukan beberapa ritual di sejumlah tempat yang dianggap sakral. Perjalanan spiritualnya kali ini semakin terasa istimewa karena dilakukan menjelang bulan Suro. Oke, buat para penonton ganjil, sekarang saya ini lagi ada di Kalimantan. Di rumah saya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sekarang saya tuh lagi mau melakukan ritual untuk mempakanan sahur atau melakukan ritual kepada leluhur. Biasanya saya kalau ke Kalimantan Tengah ini ke rumah saya, biasanya saya akan memberikan sesajian kepada para leluhur saya. Saya pergi ke Keramat Pasar Petahut, Bukit Tengkiling, Batu Banama, Gua Haramau. Setelah itu saya akan ke Bukit Batu. Setelah itu besok saya akan pergi ke Tumbarungan. Untuk kebutuhan ritual keramat di sejumlah tempat sakral, Nyai Dewi sudah menyiapkan sesaji komplit. Semua jenis sesaji sudah disiapkan untuk persembahan kepada leluhur. Terlihat guci tua berukuran besar, kemudian ayam matang lengkap dengan telur, serta perlengkapan sesaji lainnya. Bagi Nyai Dewi, melakukan ritual sakral dilakukan pada momen-momen tertentu, minimal setahun sekali. Seperti ada ayam seperti ini. Ini ada ayam, ya. Setelah itu ini ada buah-buahan, ini seperti itu. Ini biasanya saya melakukan ritual ini. Biasanya 1 tahun sekali, ada 2 tahun sekali. Nah, tapi biasanya ini ada guci-guci yang sudah lama, yang turun-menurun dari leluhur-leluhur saya semua. Meninggalkan rumah, Nyai Dewi Rantian bergerak menuju kawasan Bukit Tangkiling. Yang dituju adalah tempat keramat Batu Banama. Dan begitu sampai, semua disambut oleh suasana sakral. Apalagi setelah mendekati batu besar yang di bawahnya terdapat mata air. Aura magis begitu menyelimuti selama proses ziarah. Nyai Dewi tampak berhenti sejenak untuk merasakan kehadiran leluhur sebelum mendekati batu besar tersebut. Mendekat ke arah mata air, 3 koin dilemparkan. Setelah itu, Nyai Dewi bersesuci sambil merapalkan pengharapan. Ngabul kalau hajatnya ke market betul rezeki bermak.
Biasa. Ya biasanya tuh koin. Kenapa saya memberi koin di situ? Itu memang sudah dari turun menurun. Itu untuk pikaras ya. Pikaras itu untuk supaya kita bisa diberkati. Setelah itu kita membersihkan badan, membersihkan diri supaya kita, ini adalah air yang memang buat kami ini adalah air yang memang disucikan, supaya kita minta air ini untuk diberkati, karena air ini bukan sembarang air juga. Memang di dalam itu tuh ada mata air. Sebenarnya di dalam batu ini ada mata air yang memang bisa mengalir ke dalam sungai ini, seperti itu. Ritual pertama yang dilakukan Nyai Dewi Rantian adalah mendatangi batu Banama yang keramat. Tapi benarkah banyak aura mistis di sana? Apa pesan yang disampaikan leluhur saat Nyai Dewi mengalami kesurupan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Betapa di area batu Banama membuat Nyai Dewi merasakan suasana tak biasa. Apalagi setelah Nyai Dewi Rantian melempar sejumlah koin, aural sakral begitu pekat menyelimuti. Bagi masyarakat Dayak, batu Banama bukan tempat biasa, tetapi tempat ini dipercayai sakral. Tidak boleh bersikap sembarangan meski tempat ini sering dijadikan tujuan wisata. Sebab banyak aura mistis yang membuat bulu kuduk merinding. Oke, ini adalah batu Banama. Batu Banama ini biasa ada seorang perempuan yang sangat cantik menjaga batu Banama ini. Biasanya itu kita memanggil ada Bawi Kemeluh, tapi yang memang penjaga untuk batu Banama ini. Biasanya kita akan membersihkan badan kita, membersihkan diri kita dengan air di sini, karena ini air adalah air suci yang memang buat kami orang Dayak Ngaju itu memang sangat air ini yang sangat luar biasa untuk memberkati, untuk membersihkan diri kita. Sebenarnya seperti kayak orang melukat ya sebenarnya. Tapi ada satu air yang dari di bawah itu, dia ada air yang tidak pernah kering. Dari dalam batu ini dia ada air yang dari bawah itu yang tidak pernah kering. Mau airnya ya? Mata air, memang ada mata airnya di dalam bawah itu. Mau dia kering, mau apapun tetap ada air yang akan keluar terus sebenarnya. Berada di Bukit Tangkiling yang terasa adalah sakral. Saat Nyai Dewi Rantian menyiapkan rupa-rupa sesaji, aura metafisika semakin terasa menebal. Duduk di depan sebuah goa kecil di atas batu, Nyai Dewi melafalkan doa-doa untuk para leluhur. Di tempat itulah, di masa lampau, leluhurnya pernah bertapa memohon petunjuk serta keberkahan. Bagi Nyai Dewi, tempat tersebut menjadi semakin penting sehingga setiap pulang ke Palangkaraya selalu melakukan ritual di tempat tersebut. Oke, buat para penonton Ganjil Misteri, sekarang saya lagi berada di atas bukitnya Bukit Tengkiling. Jadi saya berada di keramat Gua Haramau. Jadi di sini memang ada tempat pertapaan. Jadi saya sudah datang ke sini kenapa? Memang dari turun menurun dari leluhur saya, datuk saya, kakek saya, selalu kita datang untuk ke sini untuk meminta berkat kepada leluhur-leluhur di sini. Karena leluhur saya dulu suka bertapa, duduk di sini bertapa. Kalau saya datang ke sini itu untuk meminta berkat supaya kita diberkati, dirahmati, diberikan kemuliaan, kejayaan, keberkahan, dan kita dilindungi dari malapetaka, musibah, malah bencana. Setelah ritual, tiba-tiba raga Nyai Dewi Rantian bergetar. Selanjutnya, mimik wajahnya berubah. Rupanya, ada sosok gaib yang masuk ke raga untuk memberikan pesan penting pada seseorang. Terlihat
dengan gaya bicara yang berat, sosok yang merasuk di tubuh Nyai Dewi memberi sejumlah petunjuk. Kemudian, dengan perlahan, Nyai Dewi beranjak, naik ke dinding batu, menuju goa kecil. Mati suci dulu mangat sanang, kalau urusan jabatan dari narang pun bertambang terus jadi keren, kita capu berusaha Di sini tuh ada satu goa dan tapi ada air juga yang tidak pernah kering sama sekali. Jadi buat siapapun yang ingin ritual atau ingin meminta berkat dengan leluhur yang berada di Kalimantan Tengah, bolehlah datang ke sini. Dan juga di sini nih sangat sakral. Bagi saya di sini sangat sakral sekali. Dan air di dalam tuh tidak pernah kering. Tapi mengapa Nyai Dewi Rantian kembali kesurupan saat ritual di petilasan Cilik Riwut? Apa tujuan mempersembahkan sesaji lengkap di keramat Cilik Riwut? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Berada di area keramat, petilasan Cilik Riwut, suasana sakral semakin terasa kental. Nyai Dewi Rantian menyiapkan semua sesaji yang terlihat sangat lengkap. Persembahan-persembahan itu disiapkan untuk para leluhur yang sudah menjaga alam Kalimantan Tengah. Petilasan Cilik Riwut termasuk yang sangat dikeramatkan sehingga auranya terasa sangat kuat. Biasanya, setiap pulang kampung, Nyai Dewi selalu datang ke tempat keramat ini untuk melakukan ritual sakral. Tujuannya meminta berkah agar hidup semakin lancar. Gelasnya satu kan? Itu kan nyunjun nah. Ini yang piring ini di mana, Pak? Iya, buat penonton Ganjil Misteri, sekarang saya lagi berada di Bukit Tengkilik, Batu Banama. Ini adalah pasah petahu atau keramat yang dibuat oleh Datu atau almarhum Cilik Riwut. Dia adalah gubernur dan dia juga seorang pahlawan untuk Kalimantan Tengah. Semua sesaji sudah digelar. Sebagian dimasukkan ke dalam cungkup atau bilik keramat yang dikelilingi kain warna kuning emas. Dan setelah melakukan ritual serta mempersembahkan sesaji, Nyai Dewi mengalami kesurupan. Raganya dirasuki sosok leluhur yang langsung memberi banyak petunjuk hidup.
harus jadi memulai. Ya, benar, terima kasih dengan isum tidak menjadi nempara merasakan pada kamu dengan berbuah hajat akan ada. Urang-urang sih itu di rumah tuh. Isum kembali hendak namun karena Nah, tu perlu ketut. ya, Ajak dia tu larai. Jauh. Ajak jatuh gua gitu. ya, Putih cara jakin gitu. sama dengan hujan jerami kurangnya agak keluar dari Yes. sahih. Yes. Penatau penuhan Oh, itu pula kesu. Jauh kesu. Buat kita buat. Nah, biasanya siapapun kita orang Dayak melakukan atau kita ada hajat, kita ada niat, biasanya kita akan menabur beras. Setelah itu kita akan memanggil yang penjaga di Pasar Petahu ini, di Pak Keramat ini. Setelah itu kita bila mana hajat kita dikabulkan, biasanya kita akan kembali, akan membayar hajat kita kembali. Kita akan datang kembali ke sini. Ini adalah yang memang disakralkan bagi kami orang Kalimantan Tengah, apalagi untuk seperti saya ya. Kalau kita memang ada turunan yang memang sudah harus mengurus keramat, mengurus Pasar Petahu, biasanya kita akan rutinitas kita seperti ini. Perjalanan pulang kampung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah selalu menjadi momentum mendebarkan. Ia kembali menyapa para leluhur untuk mendapatkan keberkahan dan juga meminta pesan gaib untuk masa depan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.